Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Salam sehat dan salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami. Berkati kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti sayang. Kalau sudah sayang, pasti senang untuk belajar bersama. Hari ini ibu perkenalkan diri ibu, karena kebetulan ketika kita di kelas 7, walaupun kita sering bertemu di sekolah, tetapi ibu tidak masuk ke kelas kalian. Mungkin di antara kamu ada yang belum tahu gitu nama ibu. Mungkin wajahnya kenal, ya. Baik, perkenalkan nama ibu, Ibu Rismawati Malau SPD, dan ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Nah, jadi selama setahun ke depan di kelas 8, ibulah guru bahasa Indonesia anak-anak ibu. Baik anak-anakku, materi kita yang pertama di kelas 8 adalah berita. Berita. Namun, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengupas materi berita ini, ada baiknya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita mempelajari berita ini? Apa tujuan kita belajar berita ini? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, sesudah pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu mengetahui yang pertama pengertian berita, yang kedua unsur-unsur berita, dan yang ketiga ciri-ciri berita. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita. Baik, anak-anak ibu sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, sesudah pembelajaran ini kamu diharapkan, anak-anak ibu diharapkan mampu mengetahui apa itu berita. Seperti apa ciri-cirinya? Lalu unsur-unsur berita itu apa saja? Nah, yang pertama kita masuk dulu ke pengertian berita. Namun sebelum ibu kasih pengertian berita yang sesungguhnya untuk anak-anak ibu, di antara kamu, pernah nggak kamu mendengarkan berita? Iya, bagus. Membaca? Oke, bagus. Ternyata anak-anak ibu rajin-rajin ya. Biasanya di mana kamu membaca berita? Iya, di surat kabar. Di mana lagi nak? Iya, di majalah. Ayo, siapa lagi? Ayo, di mana lagi biasanya kita membaca berita?
Iya, dengan adanya sekarang ini media sosial ya. Di sana kan ada berita online ya, berita berjalan gitu. Oke. Apakah berita itu hanya kita baca? Oh, bagus. Iya, tidak hanya dibaca. Bisa didengar, bisa ditonton. Ya. Di mana biasanya kamu menonton? Iya, di televisi. Iya, dengan adanya kecanggihan zaman yang sekarang juga ya, di Android juga bisa. Kalau didengar, iya di radio. Masih ada yang sampai sekarang punya radio ya. Ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira menurut kamu, kamu kan sudah pernah mendengar berita, sudah pernah membaca, ya, sudah pernah menonton. Kira-kira ketika kamu membaca, kamu mendengar, bahkan kamu menonton di televisi sebuah berita, apa yang muncul di pikiranmu? Kira-kira menurut kamu berita itu apa? Iya, melaporkan suatu kejadian. Selain apa lagi nak? Peristiwa. Oke, melaporkan kejadian, melaporkan peristiwa. Baik. Nah, anak-anak ibu, inilah sesungguhnya pengertian berita itu. Ini dia. Berita. Berita itu adalah laporan tentang peristiwa. Laporan tentang peristiwa. Pendapat bernilai penting dan menarik bagi khalayak baru. Laporan tentang peristiwa. Pendapat bernilai penting dan menarik bagi khalayak baru. Menarik, aktual, dan dipublikasikan secara luas melalui media cetak dan elektronik. Itulah sesungguhnya pengertian berita itu. Berarti jelas ya. Tadi ada teman kita mengatakan peristiwa bu, oke. Berarti ada di situ kan tadi pendapat temanmu melaporkan suatu peristiwa ataupun kejadian bu. Sekali lagi ibu jelaskan bahwa berita itu adalah laporan tentang peristiwa. Pendapat bernilai penting dan menarik bagi khalayak baru. Aktual artinya terkini, masih baru terjadi. Dan dipublikasikan. Dipublikasikan itu artinya disampaikan secara luas melalui media cetak, itulah tadi koran, majalah, ya, dan elektronik, itulah radio, televisi, Android kamu, itulah media elektronik. Jadi penyampaian berita itu bisa melalui media cetak, bisa juga melalui media elektronik. Bahkan kalau yang sekarang ini ya, kita lebih sering mendengarkan berita itu dari media elektronik. Tetapi harapan ibu buat anak-anak ibu, tetap kita juga harus membaca berita dari media cetak. Salah satunya adalah koran ataupun surat kabar. Yang tujuannya apa? Biar kita tetap membiasakan diri untuk membaca. Budaya membaca ini jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan. Memang zaman semakin canggih, ya, dan akhirnya membuat kita malas membaca. Tetapi harapan ibu buat anak-anak ibu, ya, jangan kita meninggalkan budaya membaca. Ya, memang lebih gampang
kalau kita hanya mendengar dari media elektronik, tetapi dari media cetak juga, ya kan? Harus kita membiasakan diri untuk membaca, biasakan budaya membaca. Jadi ini harus selaras, membaca dan mendengar harus sama-sama, harus satu sejalan kita buat. Jangan kita lebih condongnya itu hanya budaya mendengar saja, ya. Akhirnya budaya membaca itu tinggal, lama-lama nanti punah dia, malas sekali untuk membaca, ya. Oke, itu dia pengertian berita. Jadi sudah paham ya anak-anak ibu. Sekali lagi ibu ulangi bahwa berita itu merupakan laporan tentang peristiwa, pendapat, ya kan, dalam berita ada pendapat, ya. Maka nanti di situ ada opini ataupun pendapat, ya. Bernilai penting, ya, penting untuk disampaikan, penting untuk diketahui oleh masyarakat. Menarik, ya, berita itu harus dibuat semenarik mungkin, ya. Aktual, artinya baru terjadi, masih hangat-hangatnya, masih hot-hotnya, seperti itu, ya. Dan dipublikasikan itu artinya disampaikan, ya, melalui media cetak dan elektronik. Tadi sudah tahu apa saja media cetak dan media elektronik. Jadi kalau ibu tanya, ya, dari mana media penyampaian berita itu? Media cetak dan media elektronik. Paham anak-anak ibu? Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu berita. Kita lanjut ke ini dia, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita. Apa saja sih unsur-unsur yang membangun sebuah berita itu? Ya, apa saja sih Bu unsur-unsur membangun sebuah berita itu? Oke, ini dia. Unsur-unsur berita atau unsur-unsur yang membentuk sebuah berita itu ada dinamakan dengan 5W ditambah 1H. Sekali lagi, unsur-unsur berita itu, ya, ada 5W ditambah 1H. Nah, ini dibuat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, tadi kan 5W ditambah 1H. W yang pertama atau what, apa. Ya kan? Apa yang sedang diberitakan. Yang kedua, ini dia. Who, siapa. Wah, kata siapa ini bisa siapa yang menjadi pelakunya, siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, ini termasuk ke siapa, unsur siapa. Nah, yang ketiga, where, di mana. Nah, ini mengenai tempat, ya, tempat di mana peristiwa itu terjadi, ya. Di mana tempatnya? Apakah di rumah? Apakah di sekolah? Apakah di mall? Atau di mana saja yang menyangkut tempat itu dinamakan unsur where atau di mana. Oke, sudah berapa anak-anak? Iya, 3. Tadi unsurnya 5W ditambah 1H. Nah, sudah 3. W yang keempat apa Ibu? When, kapan. Ini menyangkut waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Bisa pagi hari, bisa subuh, bisa siang, ya, bisa malam. Dan selain itu, kapan ini juga bisa menyangkut tanggal, hari. Itu
bukan hanya jamnya. Jadi kalau sudah dikatakan when atau kapan, sudah disitulah harinya, tanggalnya, jam berapa. Itu semua sudah termasuk when atau kapan gitu. Ya. Hari apa? Tanggal berapa? Ya. Jam berapa? Nah, sudah 4. Yang terakhir, ini dia. Why? Mengapa bisa terjadi? Ya. Mengapa? Why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kok bisa ya gitu? Misalnya banjir. Kenapa? Mengapa bisa terjadi banjir misalnya? Itu di W yang kelima, why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, W-nya sudah terjawab. Sudah ada 5. Yang pertama tadi what atau apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga where, di mana. Yang keempat when, kapan. Dan yang kelima why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Sekarang kita tinggal satu lagi, yaitu H. Apa itu H-nya itu, Bu? Ya, kira-kira H-nya itu apa ya? Menurut anak-anak Ibu, H-nya itu apa? Iya, pintar sekali. Ini dia H-nya. How? Bagaimana? Kalau tadi kita sudah tahu penyebabnya, waktunya, tempatnya, pelakunya yang jadi korban, ya kan? Nah, kita pasti cari solusi dong. Bagaimana proses penyelesaiannya? Misalnya, kalau terjadi peristiwa kebakaran, ya kebakaran misalnya, ya kan? Bagaimana? Apakah kalau api itu sudah berkobar dibiarkan saja seperti itu? Oh, tidak. Oke. Ya. Lalu diapain? Ayo, kira-kira kalau terjadi kebakaran, apinya sudah berkobar-kobar, ya kan? Sudah melahap, ya, beberapa rumah. Si jago merahnya itu sudah marah sekali, sudah mengamuk menghabiskan rumah warga. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana proses penyelesaiannya? Iya, bagus. Dipanggil Bu pemadam kebakaran untuk memadamkan. Selain apa lagi, Nak? Iya, masyarakat yang ada di sekitar itu ramai-ramai bekerja sama untuk memadamkan api tersebut. Nah, inilah dia. How atau bagaimana. Nah, jadi unsur-unsur berita itu tadi ada 5W ditambah 1H. Kalau kamu agak susah mengingat 5W ditambah 1H, W yang pertama what, W yang kedua who, W yang ketiga where, W yang keempat when, W yang kelima why, dan H-nya itu adalah how, kita kasih kata kunci. Kalian kan suka yang singkat-singkat ya. Kata kunci ini dia. Nah, kita singkat dengan istilah adik Simba. Tapi nggak pakai H ya, Nak. Adik Simba, bukan pakai H, bukan adik Simba, ya kan? Kalau adik Simba, adiknya Simba, ya kan? Oke, tapi adik Simba. Di mana A di situ apa? D ada di sini di mana? K-nya itu kapan? Ya. Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Jadi unsur beritanya itu 5W ditambah 1H itu bisa juga kita singkat menjadi adik Simba, tapi tidak pakai H. Adik Simba. Paham? Oke. Baik. Nah, kita sudah tahu unsur-unsurnya. Ya, tahu tadi pengertiannya. Tahu
unsur-unsurnya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Nah, seperti apa ciri-ciri berita itu, Bu? Dia, ya kan? Nah, sama dengan kita anak-anak ibu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ya, antara ibu dengan kamu pasti memiliki ciri yang berbeda. Ya, kamu cantik, ibu jelek ya. Seperti itu. Oke. Ciri berita yang pertama yaitu menarik. Nah, menarik. Menarik itu apa, Bu? Apakah dari segi penampilannya? Oh, menarik. Artinya sebuah berita itu baik dari segi penggunaan bahasa harus menarik. Artinya berita itu harus bisa menarik perhatian masyarakat. Ya. Bisa menarik perhatian masyarakat. Bagaimana biar masyarakat itu tertarik untuk menonton, untuk membaca? Maka berita itu dikemaslah semenarik mungkin. Menarik di sini artinya bisa menarik perhatian masyarakat. Itu ciri yang pertama. Jadi harus dikemas semenarik mungkin, ya kan? Oke, yang kedua. Aktual itu artinya baru terjadi, masih baru terjadi, masih hangat-hangatnya. Belakangan ini berita yang selalu kita dengarkan itu adalah mengenai COVID-19. Kenapa itu yang menjadi terus pembicaraan? Ya, karena itu masih baru terjadi. Ya, kalau misalnya itu sudah lama, misalnya mengenai pembunuhan, ya kan? Nah, itu sudah dianggap usang. Ya, jadi mana yang masih baru-baru terjadi, mana yang masih hangat-hangatnya, itu aja itu terus diberitakan. Ya, aktual, masih baru terjadi, terkini, seperti itu dia. Lalu yang ketiga, faktual. Jadi bedakan antara aktual dengan faktual ya nak ya. Aktual itu tadi itu masih baru terjadi, masih hangat-hangatnya. Sementara faktual itu bahwa sebuah berita itu harus nyata, dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam sebuah berita itu ada pendapat, ada fakta dan opini. Opini itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya, masih berupa pendapat. Contoh ibu kasih. Kemungkinan COVID-19 akan berakhir pada Agustus 2020. Itu fakta atau opini? Menurut anak-anak ibu? Iya, bagus. Opini. Karena apa nak? Iya, karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu kan masih menggunakan kata kemungkinan. Sama kalau ada kasus pembunuhan, kan gak langsung divonis ya, masih dibuat praduga tak bersalah, seperti itu. Jadi faktual itu nyata, dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi seperti ini nak, dalam membuat seberita itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, dibuat berita seperti ini. Telah terjadi kebakaran di depan SMP Katolik Trisakti 2 Medan yang melahap 25 rumah warga. Ya. Kalau memang itu kita terjun ke lapangan untuk mendata, ya itu harus benar-benar 25 rumah yang sudah terbakar. Maka membuat sebuah berita itu harus faktual, nyata dia, ya, sesuai dengan kenyataan gitu. Lalu dilanjutkan lagi, ya. Diperkirakan
kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Itu diperkirakan, ya kan? Itu masuk ke opini karena belum tahu pastinya. Tetapi kalau sudah pasti, kata diperkirakan itu diganti menjadi kerugian 100 juta rupiah. Itu sudah pasti. Tetapi kalau dikatakan diperkirakan kerugian mencapai 100 juta rupiah, itu masih opini. Itu letak perbedaannya sayang ya. Itu letak perbedaannya. Ya. Oke. Yang berikutnya itu ada jelas. Jelas. Artinya sebuah berita itu harus jelas. Maka anak-anak ibu juga dalam kehidupanmu sehari-hari, ketika kamu menyampaikan suatu berita harus jelas dulu. Ya. Jangan dengar sedikit dari sana, konon katanya. Nah, ini yang sering membuat anak-anak ibu bermasalah. Jelas dulu dari sumbernya. Nah, baru kita berani memberitakan. Itu dia, jelas. Artinya apa yang disampaikan di situ harus jelas. Ya, baik. Itu dia. Nah, jadi ciri-ciri berita itu ada 4. Yang pertama tadi menarik. Yang kedua aktual. Aktual artinya terkini. Yang ketiga faktual. Fakta. Ya, dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir itu jelas. Baik, paham anak-anak ibu? Oke. Ibu kira sampai di sini materi kita dulu tentang berita. Ya. Jadi ibu harapkan sesudah pembelajaran ini kamu mampu mengetahui apa itu berita. Ya. Dan sekali lagi ibu tekankan sama anak-anak ibu, ya. Dalam memberikan satu pengertian itu tidak harus mutlak seperti apa yang ibu katakan. Ada istilah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, yang intinya tetap sama. Ya. Lalu tadi ada unsur-unsur, ya, unsur-unsur berita itu yang dibuat dengan 5W ditambah 1H, itu dalam bahasa Inggris, atau kita singkat dengan istilah apa tadi nak? Iya, adik Simba. Itu mempermudah ya nak ya, mempermudah. Tetapi ketika kita nanti melakukan ujian, jangan hanya dibuat adik Simba. Itu kan hanya sebagai kata kuncinya ya. Oke. Lalu ciri-ciri berita itu tadi ada 4. Ya, menarik, aktual, faktual, dan jelas. Paham? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak ibu tetap semangat dalam belajar walaupun kita saat ini dihadapkan dengan situasi COVID-19. Akhirnya jalan-jalan beli terasi. Cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan kamu simpan di dalam peti. Kalaulah ada kata-kata ibu, perkataan ibu, penyampaian ibu, sikap ibu ya yang kurang berkenan selama pembelajaran kita ini, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Akhirnya ibu ucapkan selamat belajar buat anak-anak ibu, tetap semangat demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih dan salam sehat.